Hukum larangan memotong kuku dan rambut sebelum kurban. Salah satu yang disyariatkan menjelang Idul Adha adalah larangan melakukan potong kuku sebelum kurban. Hal itu juga berlaku bagi rambut untuk orang-orang yang berniat untuk hadyu atau memotong hewan kurban. Kurban adalah wujud kedekatan hamba dengan Tuhannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat selalu berkurban, maka hal tersebut menjadi syariat Islam. Namun, ternyata masih ada perbedaan pendapat mengenai hukum potong kuku sebelum kurban dan juga rambut. Hal itu bahkan sudah didiskusikan oleh ulama terdahulu. Adanya perbedaan pendapat ini berawal dari adanya perbedaan ulama dalam memahami hadis riwayat Ummu Salamah. Dirinya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, apabila 10 hari pertama Zulhijjah telah masuk dan salah seorang di antara kamu hendak berkurban hewan ternak, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikitpun, sampai selesai berkurban hewan ternak. Hadits riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Pendapat ini mengatakan bahwa hadis tersebut bermaksud memberi larangan potong kuku sebelum kurban dan rambut bagi yang berniat untuk berkurban hewan ternak. Larangan ini dimulai dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan diperbolehkan setelah selesai kurban. Meski begitu, masih ada perbedaan terkait penerapan hukumnya. Apakah potong kuku sebelum kurban memiliki hukum makruh atau mubah saja? Ada ulama menganjurkan, membolehkan, bahkan mengharamkan. Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan, hikmah dari kesunahan ini adalah agar seluruh tubuh di akhirat kelak diselamatkan dari api neraka. Selain itu, ada pula yang bersumber bahwa larangan tersebut disamakan dengan seseorang yang sedang ihram. Namun, ini dikritik oleh sebagian ulama karena analoginya tidak tepat. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama dari kalangan mazhab kami mengatakan hikmah di balik larangan tersebut adalah agar seluruh anggota tubuh tetap ada atau sempurna dan terbebas dari api neraka. Ada pula yang bersumber karena disamakan, tasyabuh, dengan orang yang ihram ini tidak tepat. Karena menjelang kurban mereka tetap boleh bersetubuh, memakai wewangian, pakaian, dan tindakan lain yang diharamkan bagi orang yang ihram. Sumber kedua menyatakan larangan potong kuku sebelum kurban berlaku untuk hewan ternak yang akan dikurbankan. Alasannya karena bulu, kuku, dan kulit hewan kurban tersebut akan menjadi saksi di hari akhirat untuk orang yang telah berkurban. Pandangan ini sebetulnya tidak populer dalam kitab fikih, terutama fikih klasik. Maka dari itu, Mulla Al-Qori menyebut ini sumber garib, aneh, unik atau asing. Ia mengatakan dalam Mirkatul Mafatih bahwa ada sumber garib dari Ibnul Malak. Menurutnya, hadis tersebut berarti tidak boleh mengambil, memotong bulu dan kuku hewan yang dikurbankan. Sumber yang dikatakan asing oleh Mulla Al-Qarini, belakangan dikuatkan oleh Kiai Ali Mustafa Yakub. Dalam kitabnya At-Turuqus Sahihah fi Fahmi Sunatin Nabawiyah, Kiai Ali mengatakan, hadis ini perlu dibandingkan dengan hadis lain. Menurut Kiai Ali, memahami hadis Ummu Salamah perlu dikomparasikan dengan riwayat Aisyah ini. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban hewan ternak. Karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu,
dan kukunya. Saking cepatnya, pahala kurban sudah sampai kepada Allah sebelum darah hewan sembelihan jatuh ke tanah. Maka hiasilah diri kalian dengan berkurban hewan ternak. Hadits riwayat Ibnu Majah. Begitu pula dengan hadits riwayat At-Tirmidzi, artinya, bagi orang yang berkurban hewan ternak, setiap helai rambut bulu hewan kurban adalah kebaikan. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Berdasarkan pertimbangan dua hadis ini, Kiai Ali menyimpulkan bahwa yang dilarang Nabi itu bukan potong kuku sebelum kurban dan rambut dari orang yang ingin berkurban, tapi justru dari hewan kurbannya tersebut. Karena rambut dan kuku hewan itulah yang nanti menjadi saksi di akhirat kelak. Pendapat dari hadis pertama, ketentuan larangan potong kuku sebelum kurban dan juga potong rambut berlaku jika orang tersebut sudah memiliki niat untuk berkurban dan telah masuk 1 Zulhijjah. Ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, apabila telah masuk 10 pertama Zulhijjah dan kalian ingin menyembelih kurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kukunya sedikitpun. Hadits riwayat Muslim. Hal serupa diungkapkan oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin yang dikutip dalam Syabakah Al-Alukah. Siapa yang berkeinginan untuk berkurban hewan ternak di pertengahan 10 Zulhijjah, maka dia dilarang memotong kuku dan rambutnya di sisa harinya. Dan tidak masalah dengan tindakannya memotong kuku dan rambut di awal Zulhijjah, sebelum dia berniat untuk berkurban hewan ternak. Kedua, tidak ada hubungan antara larangan memotong kuku atau rambut dengan sah tidaknya kurban. Jadi, saat ada orang yang memotong rambut dan kukunya baik karena tidak tahu atau dilakukan dengan sengaja, maka kurbannya tetap sah. Setelah Syekh Al-Jarullah menjelaskan tentang larangan memotong rambut dan kuku bagi orang yang akan berkurban hewan ternak dalam As'ilah wa Ajwibah Muhimah, dirinya mengatakan, hanya saja, wajib untuk diketahui bahwa orang yang memotong rambut dan kukunya, jangan menjadikannya sebagai sebab untuk meninggalkan rencana kurbannya. Dan dia wajib memohon ampun kepada Allah dan bertaubat, karena melanggar larangan memotong kuku. Membiarkan bagian tubuh manusia utuh sebelum hari penyembelihan lebih baik sehingga bagian tubuh itu akan dibebaskan secara utuh pula dari api neraka di hari akhir menurut pendapat Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Kedua pendapat tersebut menunjukkan upaya ulama dalam memahami dalil. Intinya, adanya larangan potong kuku sebelum kurban dan juga rambut adalah bagi orang yang ingin berkurban saja, bukan untuk semua orang. Jadi, bila tidak diperlukan, sebaiknya tidak potong kuku sebelum kurban. Namun, jika kukunya sudah panjang, kotor, boleh dibersihkan dan kurbannya tetap dilanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.